Ya, Moms dan juga Dads, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan sudah hari Senin lagi nih Moms and Dads. Semangat terus ya, dan pastinya kita mulai nih hari ini di rangkaian Lazada Mother and Baby Festival eksklusif at Babyo Channel bersama Nia Elvira. Kita akan 2 hari keseruan nih hari ini dan juga besok. Dan pastinya aku kali ini akan menemani Moms and Dads semuanya di Lazada Mother and Baby Festival. Mungkin yang udah tahu pasti kangen-kangenan nih. Wah, udah dari berapa bulan yang lalu nih dan akhirnya kita bertemu lagi. Tapi buat yang baru tahu, aku bakal jelasin sedikit nih. Lazada Mother and Baby Festival ini adalah sebuah rangkaian acara edukasi dan juga online shopping festival yang pastinya diadakan untuk kita semua sebagai orang tua, sebagai teman perjalanan parenting orang tua muda di Indonesia. Nah, hari ini dan juga besok, yaitu tanggal 13 sampai dengan 14 Maret, kita nih akan banyak sekali kumpulan expert, kemudian juga ada influencer yang siap berbagi cerita, pengalaman, dan juga mereview produk-produk favoritnya. Dan pastinya aku juga pengen sapa nih Moms and Dads yang lagi nonton di live Instagram dan juga YouTube Babyologist. Halo, selamat pagi, apa kabar semuanya? Boleh langsung tulis ya salam-salam atau pertanyaan di kolom komentar, monggo. Atau mungkin punya list produk favorit, silahkan. Karena kalau misalkan ternyata belum punya, tenang. Kita akan kasih tahu, karena ketika kita tonton acara ini sampai selesai, bakal banyak sekali produk review seru yang sayang banget kalau dilewatin. Dan jangan lupa belanjanya di Last Baby Store aja, jangan di mana-mana. Karena ini adalah one stop online shopping dalam memenuhi kebutuhan si kecil. Dan Moms and Dads bisa dapetin 1 kali gratis ongkir untuk 1 keranjang belanja dengan banyak brand sekaligus dan pastinya all authentic. Dan belanja kebutuhan ibu dan anak makin lengkap dan juga hemat cuma di Lazada Mother and Baby Festival. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Lazada Mother and Baby Festival. Dan tentunya buat semuanya nih yang lagi nonton, ajakin juga teman-temannya, koleganya, saudaranya, karena kita bisa dapetin banyak sekali tips smart dan juga hemat. Cek aja pokoknya Babyologist, karena di Babyo ini banyak sekali kumpulan-kumpulan ibu hamil, orang tua muda bisa saling berbagi cerita, tips dan juga produk reviews tentang brand favoritnya. Kita juga bisa sama-sama belajar menjadi smart parents, smart mengurus si kecil dan juga smart belanja kebutuhan si kecil. Dan dapetin juga kesempatan mencoba produk-produk kekinian secara gratis. Nah, aku bingung nih kayaknya produk ini bagus apa enggak ya, sering denger, kita coba dulu. Bisa, kalau cocok bisa langsung dibeli ya. Dan jangan lupa langsung aja kunjungi Instagram dan juga TikToknya @thebabyologist, atau bisa cek websitenya di babyologist.com untuk detail informasinya. Wajib di follow pokoknya ya Moms and Dads. Dan tentunya di show yang pertama kita kali ini ada topik yang sangat seru. Kalau misalkan Moms and Dads tahu beberapa minggu yang lalu tuh ada satu berita yang viral sekali ya, tentang anak si kecil yang ternyata mengalami obesitas. Gemes sih kalau misalkan memang anak-anak tuh gendut-gendut, ginu-ginu gitu. Tapi gemas itu bisa jadi berbahaya dan waspadai obesitas. Saya nggak akan sendirian, kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang dokter spesialis anak yaitu Dr. Luciana Uli dan juga ada influencer Mom Jean Agnes yang sudah bergabung bersama kita di sini. Halo, apa kabar Dr. Lucia dan juga Mom Jean? Hai Kak Nia, apa kabar Halo. semuanya? Hai. Apa kabar? Mungkin kita mulai dari Dr. Lucia dulu ya. Kabarnya bagaimana? Kita akhirnya ketemu lagi ya Dok, walaupun masih secara virtual. Semoga sehat selalu. Silakan disapa semua moms yang ada di sini. Hai Kak Nia, hai Moms and Dads dan juga Mom Jian. Semoga Senin tetap semangat ya, walaupun ujian anak ataupun segala informasi silih berganti, tetap buat Moms and Dads sekalian. Oke, terima kasih. Bener juga nih. Kayaknya ini yang punya anak-anak di usia SD, kelas 7 dan sebagainya itu lagi mengalami yang namanya ujian. Semangat! Gak cuma ujian buat anaknya, buat orang tuanya juga biar lebih sabar dan juga lebih mindful sebenarnya ya. Kemudian juga ada Mom Jean. Apa kabar nih Mom Jean? Baik Kak, halo Dok, pagi semuanya Mom and Dad. Nah, pokoknya ini kayaknya udah excited banget ya Dr. Lucia dan juga Mam Jean, apalagi kayaknya Mam Jean nih udah ngincer-ngincer produk-produk favorit nih di Lazada Mother and Baby Festival. Saatnya kita belanja nih Mam Jean ya, pokoknya kita bakal seru-seruan, oke? Oke, Mam Jean, aku sebelum kita ngobrol lebih panjang mungkin bisa diceritain sedikit nih tentang keseharian Mam Jean ini sebagai apa dan juga adalah orang tua dari 3 anak yang aku tahu ya. Mungkin boleh diceritain Mam Jean, silakan. Iya, benar.
Iya, anak aku tuh ada 3, yang satu SD kelas 6, terus udah gitu ada TKA, namanya Paxton, yang pertama namanya Clayton. Nah yang kedua umur 5 tahun TKA, namanya Paxton. Nah kalau satu lagi baru lahir 3 bulan, namanya Gianella. Wih, dapat laki-laki dan juga perempuan ya. Akhirnya prinsesnya dapat nih si bungsu. Iya. Ini pasti seru banget nih ya mengasuh anak dari yang sudah preteen sampai dengan yang masih baby nih ya. Dan ini adalah Iya. satu challenge untuk kita sebagai orang tua untuk selalu belajar. Dan apalagi kalau misalkan kita ngomongin banyak sekali kasus-kasus yang bisa kita pelajari ya seiring dengan informasi yang sangat cepat tuh. Ada satu cerita, tadi kan sempat aku ceritain juga beberapa waktu lalu tentang anak di bawah usia 2 tahun tetapi punya berat badan 27 kg. Ini ya mungkin kalau pada masanya itu dibilang, ih lucu banget, gemes banget, sehat ya, pasti makanannya oke. Tapi ternyata kalau misalkan kita sebagai orang awam juga mungkin tahu seharusnya kan usia anak 2 tahun itu tidak mengalami berat badan sebesar itu. Mungkin dari sisi kesehatan ya, dari sisi medis untuk dokter Lucia sendiri. Sebenarnya banyak nggak sih kasus-kasus seperti ini ditemukan? Ya, jadi untuk moms and dad sekalian, kalau kita sebut gizi tidak seimbang, itu bukan hanya masalah gizi kurang, tapi ada 11 sampai 18% data dari Kementerian Kesehatan 2018 itu mengatakan bahwa anak itu obesitas. Nah, obesitas itu di atas perwir ya. Jadi kita tahu kan perkembangan itu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Saat itu berlebihan. Nah, kita lihat juga apa penyebabnya obesitas. Mudahnya ada 2 nih, Kak. Juga moms and dad. Yang pertama, asupannya berlebihan. Yang kedua, geraknya kurang. Jadi susu terus isi kalori di dalam tubuh. Nah, itulah memicu munculnya obesitas. Penyakit yang akan mulai. Oke, jadi istilahnya banyak sekali pemasukan tapi tidak ada yang dikeluarkan ya, tidak ada yang dibakar ya dok ya. Oke, berarti kira-kira selama 1 jam ke depan nih bahasan apa nih yang bakal kita sharing ke Moms and Dads, Dr. Lucia? Ya, kita mau membahas cara menjaga anak-anak agar hidup itu sehat. Kita tahu ya sekarang penyakit aja baru lama banget. Kemudian daya tahan tubuh itu kita udah nggak ada cara lain dan selain menjaga kesehatan dan konsumsi makanan sehat dan bergerak lebih banyak. Harus lagi nih anak-anak kita, apalagi godaannya mager. Bukan hanya anak yang harus aktif, mama bapaknya, mama kalian jangan olahraga jempol. Jadi semuanya juga workout tuh satu keluarga ya, biar sama-sama semangat. Oke, biar makin semangat juga nih buat Moms and Dads, akan ada hadiah spesial yang bisa Moms and Dads dapatkan di sepanjang live ini. Tuh, seru banget kan? Baru menit yang ke-10 padahal. Ya udah kalau kayak gitu langsung ikutan. Caranya gampang banget, tulis pertanyaan di kolom komen seputar topik ini, silahkan. Nanti begitu udah ditulis pertanyaannya, di screenshot aja di kolom komentar saat live berlangsung. Dan dapetin ada masing-masing voucher belanja dari Sweety di Lazada senilai Rp100.000 untuk 3 pertanyaan terpilih pada kesempatan hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena ternyata ini yang paling serunya nih. Kalau misalkan pemenangnya ini akan langsung kita umumin di akhir acara. 3 orang paling beruntung ya bakal dapat voucher masing-masing adalah Rp100.000. Langsung mainkan Moms and Dads ya. Langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga nih. Tugasnya banyak tapi yang penting santai. Dia mau rebahan, mau sambil santai-santai juga bisa. Likes-nya jangan lupa, share linknya juga jangan lupa ke teman-temannya Moms and Dads, ke keluarga, ke orang-orang tersayang. Caranya bagaimana? Tinggal dipencet aja atau ditekan aja tombol perahu kertas yang ada di bawah ini. Gampang banget ya. Kita lanjut lagi ke Mam Jian. Mam Jian, maaf banget ya tadi sempat terputus, ada sedikit kendala teknis. Ini sebenarnya agak-agak sedikit wake up call nih, mungkin yang biar ngantuk-ngantuk langsung, loh kenapa ini kok tiba-tiba mati? Tenang. Ini cuma biar kita lebih semangat aja ya Moms and Dads ya. Mam Jian, tadi kayaknya pertanyaannya kepotong terus, aku coba ulangi lagi pertanyaannya ya. Jadi Mam Jian kan sempat mendengarkan nih tentang kasus viral anak obesitas tersebut kan beberapa bulan yang lalu. Nah buat Mam Jian sendiri nih dengan ibu dari 3 anak, apakah punya pertimbangan tersendiri mendengarkan dan juga membaca berita tersebut?
Iya kaget sih pertama pas tahu, pas bacanya juga kaget kok ada gitu kan. Terus juga kasihan juga kan masih kecil harus disuruh diet sehat gitu karena obesitasnya gitu. Padahal kan masih kecil. Iya, dan sebenarnya sih kita tidak mau menjudge siapapun ya, Moms and Dads di sini ya. Kita tidak akan menyalahkan siapapun. Justru di sini kita akan sama-sama belajar dan kita akan langsung tanya dengan Dokter Lucia. Nah, Dokter Lucia sendiri mungkin bisa dijelaskan nih dari sisi medisnya yang dimaksud obesitas pada anak tuh seperti apa? Karena kan kalau anak gemuk ginu kayak roti sobek tuh gemes banget sebenarnya, Dok. Silahkan. Ya, jadi kebanyakan orang memang lebih menyukai anak bertubuh gempal ya. Padahal harusnya yang paling penting adalah sesuai dengan grafik berat badannya tiap tersebut. Jadi kita mesti lihat kemampuannya juga. Kalau anak terlalu obes, pasti akan ada gangguan perkembangannya. Contohnya, dia akan mengalami kesulitan berjalan karena tumpuan perutnya kan berat sekali. Kemudian tersebut 15 bulan paling nggak saya belajar naik tangga 18 minggu. Nah, sesuai tidak dengan kemampuan. Kemudian kita lihat makanannya, apakah 1 tahun ke atas dia konsumsi susunya lebih dari 500 cc per hari. Artinya apa? Berarti anak tersebut makannya kurang. Nah, kita harus lihat lagi dari makanan. Karena kan kita hidup ini makan punya ya nutrisinya. Organ-organnya kan dipakai semua, lidah, tahan. Coba kalau punya kan, nah dia akan bicara. Jadi sebetulnya kembang seorang anak akan politik. Kenapa tahannya dari ya. Justru kalau khusus kata dia akan males punya dan akhirnya muncullah yang Oke, nah mungkin dokter bisa jelaskan ke kami semua di sini faktor-faktor menyebabkan anak-anak tuh punya kecenderungan obesitas apa aja nih dok? Selain ya itu dia kurang bergerak, kemudian juga mungkin nutrisi yang kurang lengkap, mungkin nutrisi apa sih yang membuat anak-anak tuh cenderung dapat obesitas? Jadi nutrisi yang cenderung membuat anak obesitas adalah yang tinggi kalori. Kalau anak remaja sekarang mungkin yang paling banyak itu junk food atau makanan yang sudah jadi proses food. Jadi dia akan tinggi natrium sehingga dia akan malas untuk minum putih. Contoh gampangnya keripik. Kan dia pasti dapat butuh. Kalau belum habis setoples kayak belum habis ya. Terus kemudian kita lihat aktivitas anak-anak sekolah full day sampai udah capek atau les. Jadi kapan geraknya? Contoh kalau kita orang dewasa itu harusnya bergerak 30 menit sehari. Nah anak-anak dia beraktivitas fisik nih ya yang 60 menit seharinya. Jadi jauh banget, mesti lihat keseimbangannya. Faktor yang ketiga itu tidur. Cukup nggak tidurnya? Jangan-jangan dia begadang tidur malam jam 10, malamnya jam 11. Nah, itu susah banget. Anak-anak masih membutuhkan yang namanya growth hormone atau hormon relaksasi yang munculnya di jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Jadi itu harus keluar. Anak itu harus tidur tenang. Dia harus mulai masuk kamar jam 8, jam 9 malam. Dan terakhirnya dilihat faktor psikologisnya. Jadi kita lihat anak sekarang ini kan sekolahnya bebannya juga mulai banyak ya. Apakah dia kalau stres cenderung menghabiskan ke makan gitu. Jadi kita sebagai orang tua mungkin dapat memilah-milah nih. Kalau konsumsi hariannya snacknya jangan yang tinggi kalori atau yang junk food seperti itu. Tapi lebih ke buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Langsung menjadi wake up call untuk kita semua dan juga reminder ya untuk lebih bisa memperhatikan nutrisi anak kita. Bolehlah kita repot-repot sedikit, tapi yang penting orang tuanya tenang, anak-anaknya juga sehat. Begitu ya Dokter Lucia ya. Nah sekarang aku pengen nanya juga nih sama Mom Jean. Kalau menurut Mom Jean sendiri, masih banyak nih orang tua nih yang beranggapan anak gemuk adalah anak sehat. Kalau Mom Jean sendiri gimana? Apakah sudah keluar dari jalur itu atau mungkin masih di jalur yang sama? Menurut aku belum tentu ya. Kenapa? Karena banyak juga anak kurus itu yang sehat, gemuk itu juga belum tentu sehat gitu. Jadi ya, yang penting sehat aja sih saat ini.
semua doa orang tua ya, apalagi kalau misalkan Mam Iya. Jean dengan 3 pangerannya dan juga putrinya ini kan pasti pengen nih ya anak-anak selalu sehat, tumbuh kembangnya sempurna biar belajarnya juga makin lancar, kemudian juga makin happy ya di dunia ini. Kalau buat Mam Jean sendiri, ciri-ciri anak yang dikatakan sehat seperti apa Mam Jean? Mereka tuh menurut aku sendiri tumbuh kembangnya sesuai sama grafik indeks massa tubuh yang ada di buku gitulah ya. Terus juga mereka aktif bergerak, jadi nggak yang mager gitu. Jadi aktif aja gitu anaknya juga. Menurut aku sih gitu. Oke, terima kasih banyak Mam Jean. Jadi penasaran deh, pengen nanya lagi sama Dokter Lucia. Obesitas anak sama dewasa tuh sebenarnya sama atau gimana sih dok? Atau mungkin jangan-jangan obesitas anak lebih berbahaya daripada obesitas dewasa? Ya, jadi obesitas pada anak ini jauh lebih berbahaya daripada obesitas pada dewasa gitu. Kenapa? Karena anak ini kan masih anak kecil, jadi hormonnya semua akan tergantung apa yang kita berikan. Dan hidupnya kan masih panjang nih next time-nya. Contoh nih, makan pagi, kalau kita makan tinggi kalori, misalnya coklat atau kue tart ya, yang tinggi kalori, tinggi gula, dia insulinnya akan langsung wake up tinggi nih. Panjang hari dia akan lapar terus dan mintanya yang manis-manis. Kenapa? Karena hormon insulinnya udah langsung kerja keras di pagi hari. Padahal kalau diingat-ingat makanan sehat kan harusnya breakfast itu. Jadi malah yang kalau jangan terlalu tinggi karbohidratnya tapi kenyang karbohidratnya. Contoh ubi ungu atau quaker oat, oatmeal seperti itu. Kemudian boleh diberikan buah-buahan. Jadi kita mesti ingat nih anak-anak itu sangat rentan terjadinya penyakit diabetes mellitus, apalagi seperti yang kita tahu diabetes mellitus pada anak meningkat hampir 80% akhir-akhir ini. Kemudian penyakit hipertensi, kan kita tahu makin tua itu pembuluh darah ini bukannya makin kayak anak-anak gini kerjanya yang elastis tapi makin kaku. Jadi pasti akan banyak hipertensi. Kemudian yang ketiga, penyakit kronis lainnya seperti diabetes, hipertensi, kemudian penyakit autoimun lainnya pasti akan terpicu dengan adanya hormon-hormon yang mulai berlebihan di dalam tubuh seorang anak. Dan juga psikisnya nanti kan pasti akan terganggu itu saat dia preteen atau remajanya. Jadi kita nggak bisa sih cuman mikir saat ini aja, mesti lihat ke jangka panjang anak ini ke depannya. Oke, terima kasih banyak Dokter Lucia. Mam Jean, aku juga pengen nanya nih, dari tadi kan kita ngobrolin aja nih seputar 3 anaknya Mam Jean, ada Paxton, Clayton, dan juga ada Gisela ya, kalau nggak salah ya. Gianella, oke. Mungkin Mam Jean bisa cerita nih melihat pertumbuhan dan juga perkembangan si kecil saat ini, silahkan. Pertumbuhannya sih kurang lebih memang beda-beda ya. Cuman ya intinya yang kita lihat pada umumnya tuh anak sehat jarang sakit, batuk pilek gitu ya. Terus juga menurut aku tinggi badan, berat badannya juga naik gitu. Terutama apalagi yang paling kelihatan saat ini menurut aku sih baby tiap bulannya harus naik gitu. Terus juga kalau misalnya anak-anak kan masih kecil berarti harus aktif bergerak gitu. Jadi ya yang penting aktif, sehat, makan diatur aja sih makanannya juga gitu. Oke, berarti kalau untuk cara memantau pertumbuhannya Gianella sendiri supaya tetap on track sesuai usia gimana nih Mam? Yang paling diingat nih ya, karena sekarang baru 3 bulan usianya. Nyusu sih, kan dia kan masih ASI, jadi hanya kasih ASI, terus juga tiap bulannya ke dokter ngukur tinggi badan sama berat badan, terus juga aktif nanya juga sih sama dokter ada masalah apa enggak gitu. Terima kasih banyak. Jadi memang kita harus aktif ya sebagai orang tua untuk bertanya ke siapapun juga, mau ke dokter, kemudian juga kepada sahabat-sahabat, tapi tentunya dengan informasi yang valid. Nah makanya kali ini kita bakal nanya lagi nih informasi valid ke Dokter Lucia tentang cara praktis dan tepat nih dok. Gimana caranya kita bisa mendeteksi supaya mencegah adanya obesitas nih ataupun masalah gizi pada anak-anak kita. Jadi untuk mencegah masalah obesitas pada anak-anak, jelas kita mesti lihat nih makan dan tidurnya ini teratur enggak. Contohnya sebelum memulai MPASI itu kita lihat tidurnya, jangan sampai anak tersebut begadang. Karena kalau kita begadang aja paginya kita nggak akan kenal dengan anak kita, dia itu cranky-nya lapar atau cranky-nya ngantuk. Itu kan 2 hal yang berbeda nih. Jadi
mesti banget tidur jam 8, jam 9 malam, lampunya lebih redup, pasang musik khusus supaya tidurnya lebih rileks, lebih dalam, paginya dibangunkan. 2 jam sebelum makan, jangan diberikan susu atau snack, supaya dia makan akan lebih banyak. Nah, makanan yang kita berikan, otomatis makanan yang tinggi akan kandungan nutrisi, baik itu karbohidrat, protein maupun lemaknya gitu. Kemudian snacknya, kalau untuk anak-anak remaja sekarang ini kan yang paling sulit juga mengenalkan buah dan sayur nih, PR banget bagi kebanyakan moms ya. Nah itu baiknya kita tetap pilihkan itu, tapi jangan dilihat kalau kita punya keripik dan lain-lain. Kalau kita punya keripik lain-lain ya siapa sih yang nggak pengen keripik dan lain-lain? Nah, itu salah satu cara. Jadi jangan menumpuk menyimpan makanan yang kita tahu kalorinya itu kurang baik ya untuk anak-anak. Kemudian kalau misalnya once upon a time kita mau jajan atau beli es yang tinggi kalori, kita lihat juga kalorinya ini berapa gitu. Jangan sampai anak-anak remaja ini kan makin jago ya, sembunyi di belakang kita tapi di depan kita baik-baik, ternyata kalorinya udah tumpuk-tumpuk gitu. Anaknya kita lihat mulai malas bergerak. Jadi harus pembiasaan sih dengan keluarga, jadi bareng-bareng hidup sehatnya, karena kalau kita nyuruh satu anak ini untuk hidup sehat tapi orang tuanya nggak sehat, almost impossible itu. Oke, terima kasih banyak. Jadi pengen nanya lagi nih sama Mom Jean. Kalau yang tadi udah diceritain sama Dokter Lucia, untuk anak-anak nih Paxton, Clayton, dan juga Gianella, jam tidurnya bagaimana nih? Apakah sudah aman? Sebenarnya masih malam sih, cuman Ya. Masih diusahain untuk tidur lebih cepat gitu. Boleh ya kita tanya-tanya ya, supaya kita sama-sama sharing nih, Mam. Ya, sorry tadi keputus suaranya. Kalau jadwal makan dan juga porsi makannya Paxton Clayton sendiri bagaimana? Apakah sudah sesuai atau mungkin ternyata Paxton sukanya ini, Clayton sukanya ini, ada yang memang harus dibus lagi dari orang tuanya untuk anak-anak? Iya sih, untuk masalah makan, kalau untuk si Clayton memang rada over dia. Clayton tuh suka banget sama makan yang kayak dokter bilang tadi itu kan jarang bergerak, jadi bisa menimbulkan obesitas juga. Jadi setiap hari kadang aku suruhin dia kalau sore-sore gitu, ayo main sepeda gitu. Jadi kadang sore-sore dia main sepeda. Jadi si Paxtonnya itu juga ikutan main sepeda di luar gitu. Jadi tetap aktif juga walaupun gak obesitas. Si Paxton gak obesitas tapi ya tetap aktif gitu loh. Untuk makanannya sendiri juga kurang lebih hampir sama sih sama si Clayton. Tapi memang Paxton lebih pemilih sedikit. Oke. Terima kasih banyak. Memang tiap anak berbeda ya karakternya ya. Iya. Jadi kita juga tetap harus belajar. Terima kasih Mom Jean. Kita balik lagi nanya sama Dokter Lucia. Dok, kalau obesitas ini tuh bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak kan pastinya. Boleh dikasih tahu nggak apa sih pengaruh sampai dewasanya nanti? Ya, anak-anak dengan obesitas menjelang remaja aja mereka akan punya self body image ya. Nah, itu tuh yang paling penting nih sekarang untuk faktor psikologisnya. Karena mereka cenderung akan malas bergerak, kemudian beban tubuhnya, beban lututnya pasti akan nyeri sendi apabila dia terpaksa harus bergerak ke sana ke sini gitu. Jadi selain tadi efek penyakit kronisnya yang jangka panjang tersebut, dia untuk aktivitas untuk gabung bermain bersama teman-temannya pun akan kesulitan. Jadi akan lebih baik kalau misalnya masih usia-usia preteen-nya itu mereka mulai kita kasih encourage ya, kita encourage untuk mulai bergaya hidup sehat. Contohnya kalau misalnya ada tangga, pilih tangga daripada lift, itu contoh paling sederhananya gitu. Kemudian kalau parkir agak jauh sedikit supaya mereka bisa berjalan, karena anak remaja ini kan aktivitasnya juga mulai banyak yang online ya, maksud saya lebih banyak yang gadget time gitu, lebih banyak lah pasti daripada yang dia harus bergerak. Kalau misalnya ada ekskul dekat rumah, misalnya kegiatan olahraga untuk some sport seperti basket, sepak bola, bulu tangkis, bersepeda, kalau anaknya mau ikutkan gitu, supaya yaitu dalam tubuh yang sehat itu pasti akan ada jiwa yang sehat. Ketika anak itu capek, dia pasti akan makan terus tidur gitu, jadi nggak sempat mager-mageran lagi. Kemudian kalau makan itu akan sulit ya kalau kita batasin, ayo kamu porsi nasinya hanya segini aja, ininya segini aja. Waduh, mungkin di depan kita iya mamanya kemana, nanti pasti akan nambah lagi gitu. Jadi lebih baik betul-betul terbuka sama kita. Kita harus katakan pada anak kalau kita akan sayang dia apa adanya
gitu. Itu kunci dulu, bikin trust ke anak. Jadi rasa percaya diri, terutama sih yang saya concern banget justru usia-usia remaja. Usia-usia 10-11 tahun ini malah usia-usia yang sulit ya untuk terbuka pada orang tua maupun untuk menutupi karena takut sama mamahnya gitu. Oke, terima kasih banyak infonya Dr. Lucia. Ini sebagai pengingat untuk kita ya, Moms and Dads ya. Dan pastinya mencegah obesitas itu kita tuh harus terus memantau pertumbuhan anak dan juga pastikan anak-anak kita mendapatkan stimulasi yang cukup untuk bergerak. Itu kata Dr. Lucia. Dan aku juga punya satu rekomendasi nih untuk Moms and Dads semuanya, memastikan si kecil nyaman saat aktif bergerak seharian. Bersama siapa? Ini dia, bersama Sweety Silver Pants Soft Cloud Cushion dengan bantalan awan lembut di seluruh sisi untuk mencegah kemerahan dan juga iritasi pada kulit bayi. Nah, anak-anak kan pengen ya bergeraknya lebih nyaman, lebih satset, lebih lincah, dan pasti juga kalau pergerakan yang oke kan akan mengurangi atau mencegah obesitas. Pakai nih Sweety Silver Comfort. Dari newborn juga bisa. Ada newborn S permukaan bermotif berlian, ini mampu mengurangi kontak pipis dan pup pada kulit bayi dan juga mampu menyerap cairan ekstra cepat sekali hanya dalam 1 detik saja. Lanjut, ada juga Sweety Gold Junior Pants. Ini dia, anti bocor dan nyaman, dipakai semalaman, menjaga buah hati tetap tidur nyenyak sampai 14 jam. Tuh, karena tadi kan dokter sempat bilang tuh ada hal-hal yang harus kita stimulasi agar tidur nyenyak. Dan pastinya bisa nih dengan Sweety Junior Pants. Dapatkan diskon juga up to Rp32.000 untuk pembelian Sweety Silver Pants. Ada diskon up to Rp72.000 untuk pembelian Sweety Gold Junior Pants dan juga diskon up to Rp70.000 untuk pembelian Sweety Gold Pants di Sweety Official Store Lazada. Langsung ya ke flagship store-nya dan add to cart semua produk Sweety ke keranjang belanja Moms and Dads semuanya. Check out hari ini juga mumpung promonya masih berlangsung. Jadi jangan sampai kehabisan, nanti nyesel ya nggak sih? Dan pastinya buat Moms and Dads ada hadiah spesial selama sesi live ini berlangsung sampai jam 11 siang. Pertanyaannya mudah sekali. Ini caranya tinggal nulis pertanyaan aja di kolom komentar ya seputar topik hari ini. Lalu screenshot pertanyaan yang sudah ditulis di kolom komentar dan dapatkan masing-masing voucher belanja Sweety di Lazada senilai Rp100.000 untuk 3 pemenang atau 3 pertanyaan terpilih pada kesempatan pagi hari ini. Langsung saja tunggu karena ntar kita akan langsung memberikan pemenangnya di akhir acara nanti. Langsung diramein pokoknya kolom komentarnya, kemudian juga jangan lupa like and share link acara ini. Caranya tinggal tekan tombol perahu kertas yang ada di bawah sini dan pastinya jangan lupa ikutan baby quiz setelah acara ini selesai. Nah, yang ini nih juga harus diikutin. Abis ini tinggal dijawab aja. Pertanyaannya tinggal disiapkan jawabannya ya. Ceritakan pengalaman menarik si kecil saat memakai Sweety. Kalau lagi pertanyaannya, ceritakan pengalaman menarik saat si kecil memakai Sweety. Gimana cara menjawabnya? Tunggu ketika IGTV ini akan kita masukkan ke dalam feednya Babyo ya di @babyologist. Jadi tuliskan jawabannya di komen IGTV Babyo. Untuk sesi ini jangan lupa tag 3 orang teman kamu dengan hashtagnya adalah BabyoXLastMBFest. Sekali lagi hashtagnya BabyoXLastMBFest. Jangan lupa juga follow @thebabyologist, @sweetycareid dan juga @lazada_id. Lalu hadiahnya apa? Nah, ada hadiah voucher belanja Sweety di Lazada masing-masing senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang yang paling beruntung dan akan kita umumkan di tanggal 23 Maret 2023 di Instagramnya @thebabyologist. Masih ada kesempatannya, tunggu begitu IGTV-nya muncul langsung ditulis jawabannya ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya karena masih seru sekali topik kita pada hari ini tentang penanganannya nih. Langsung kita tanya pada Dr. Lucia. Misalkan nih dok, ternyata memang sudah ada kecenderungan obesitas nih atau bahkan sedang mengalami obesitas si kecilnya. Ada penanganan untuk bisa ke jalur yang lebih baik, right on track-nya ini bagaimana nih dok? Silahkan. Ya. Ini sebenarnya paling sulit ya untuk penanganan obesitas pada anak-anak, terutama pada remaja nih. Karena mereka udah semakin jiwanya memang jiwa memberontak ya. Usia-usia preteen itu kan mamanya bilang A,
yang dilakukan yang B gitu kan, jiwa-jiwa memberontak. Jadi cara paling mudahnya satu, perbanyak dulu minum air putih, kecukupan cairan, karena kadang ada yang namanya rasa lapar yang palsu di situ di otak kita karena kita kurang minum. Jadi stay hydrated itu hal yang paling penting. Kita lihat misalnya berat anak tersebut sekitar 20 kilo, berarti dia butuh 1,5 liter cairan per harinya termasuk susu. Kemudian kalau anaknya sampai dengan sekitar 40 kiloan ya, dia bisa butuh sampai 1,8 liter tiap harinya. Minum air putih dulu baru kita lihat dia tuh masih lapar atau tidak. Kemudian kita lihat kalau makan utama ya nggak apa-apa, dia mau makan nasi padang pun boleh aja gitu. Tapi yang dijaga paling mudah adalah jenis cemilannya malahan. Jenis cemilannya kalau bisa kita sediakan buah-buahan atau sayuran. Supaya apa? Supaya memberikan rasa kenyang dulu di dalam perut kita ini. Paling tampol itu ya memang buah apel ya, karena dia bisa memberikan rasa kenyang di dalam perut. Tapi ada juga buah lainnya, bisa itu pir, buah naga, kemudian buah melon. Dia udah memulai dengan buah, itu sudah suatu prestasi yang baik. Jadi dengan kemajuan sekecil apapun jangan lupa dipuji anak-anak kita ya moms and dads. Kemudian kalau malam lapar nih, jadi yaitu tadi stoknya kita kunci dulu, kita lihatkan ke dia makanan-makanan yang mungkin mengenyangkan seperti tadi buah-buahan, yogurt juga boleh diberikan, minumnya sudah cukup atau belum gitu. Kemudian diajak untuk tidur, itu mungkin akan lebih baik sih. Tapi sekali lagi, mengubah makan adalah bukan proses yang instan. Kita mesti stok sabarnya dibanyakin. Nggak bisa setipis tisu ya, apalagi anak-anak yang sudah mulai pre-remaja. Mereka sudah bisa tahu, oh ini ada makanan baru mau coba gitu. Oh ini mau ada makanan baru mau coba Nggak apa-apa coba, tapi kita lihat, kita atur dengan jam makan lainnya. Kemudian kita lihat untuk minum air putihnya sudah cukup belum sih gitu. Tapi aku juga penasaran nih, kalau misalkan ternyata obesitas ini terjadi ketika anak-anak yang masih bayi sampai umur 2 tahun nih, apa yang harus kita lakukan nih dok? Apalagi mungkin ya bayi kan ngikut-ngikut aja ya apa yang dikasih sama orang tuanya, itu bagaimana? Wah, kalau masih anak-anak itu paling mudah sebenarnya Kak Nia dan Moms and Dads. Karena betul tadi ngikut-ngikut aja sama yang dikasih orang tuanya. Ini sebenarnya paling enak ini. Kenapa? Karena kalau dalam ASI full tadi kayak Mam Jian bilang ya, itu nggak ada obesitas. Kalau 0 sampai 6 bulan ASI full grafiknya tuh kita masih enak tuh, dokter ngegarisnya tinggi banget, orang tuanya masih senang. Tapi lihat kemampuan perkembangannya. Contoh 6 bulan kepalanya harus tegak, lehernya harus tegak seperti kita nih, nggak yang tung-tung-tung atau jatuh-jatuh ke belakang. Kemudian usia 7 sampai 8 bulan kita lihat sudah bisa merangkak belum anaknya. 9 bulan sudah bisa rambatan dengan baik belum. Jadi geraknya aktif, itu adalah kunci. Nah, kemudian di usia 1 tahun kita lihat nih, anak tersebut banyakan minum susu atau banyakan makannya. Karena harusnya 1 tahun ke atas susu formula ataupun ASI hanya boleh 500 sampai 600 cc per hari, sisanya air putih dan makan. Jadi nutrisinya itu sudah tidak dari susu saja tapi dari makanan. Kalau misalnya dia masih nunjuk-nunjuk susu dok, ya udah gampang, tinggal disembunyikan susunya, jangan sampai dilihat lagi botolnya. Dan kan kita latih juga 1 tahun tuh sudah mulai bisa dengan sippy cup atau gelas atau sedotan, itu boleh dicoba-coba ke anak. Itu lebih mudah sih Kak Nia untuk sampai dengan 2 tahun itu paling mudah untuk mengatasi obesitasnya. Dengan ngajak bergerak itu pasti akan mau, dan anak kan akan senang aja itu diajak naik turun tangga. Malah biasanya moms and dads nih yang mulai kewalahan naik turun, dok nggak mau diem nih anaknya gitu. Betul, padahal ya dengan anak kita yang memang sangat lincah itu memang membantu untuk bisa membakar makanan-makanan yang sudah masuk ke dalam tubuhnya ya, dan dijadikan energi berarti ya dok ya kalau begitu ya. Oke, tapi jadi penasaran banget nih dok nih, makanan apa sih yang kurang dianjurkan malah atau tidak dianjurkan untuk dikonsumsi anak-anak usia MPASI karena bisa menyebabkan obesitas? Kalau anak-anak tuh sebetulnya masih membutuhkan nutrisi yang seimbang ya. Jadi tidak ada satu makanan tertentu yang dapat memicu timbulnya obesitas. Jadi masalah nutrisi, masalah berat badan itu selalu multifaktorial. Kita tuh nggak bisa blaming sama satu. Wah gara-gara kebanyakan ini, gara-gara kebanyakan itu tidak. Jadi memang
kalau kita mau sehatnya itu ikhtiar untuk sehat, kita harus makan yang bermacam-macam. Contoh, kita mau anak kita nih ototnya kuat nih, jadi makannya daging sapi, daging merah. Kemudian kita mau anak kita pinter, banyakin ikannya gitu, karena dia akan mengandung DHA yang tinggi. Kita mau anak kita mudah makannya, yang biasa ditolerir itu kan ayam ya, mudah dan murah. Jadi didapatnya oleh moms and dads itu kan gampang. Jadi memang harus kita gilir sambil kita lihat respon si anak. Anak kita ini doyannya makan apa nih? Kalau misalnya dia doyannya nasi uduk sama lele, jangan dipaksa makan nasi kuah opor terus gitu. Jadi memang harus bervariasi sih untuk makanan itu. Jadi nggak ada satu makanan full yang bisa menimbulkan dia itu obesitas. Bahkan lemak kan masih dibutuhkan untuk anak-anak yang masih memulai MPASI. Tetapi kalau kita memberikan makanan anak-anak 1 tahun ke atas yang tinggi gula, terutama kadar karbohidrat yang gulanya ini yang tinggi, dia akan memacu hormon insulinnya, jadi butuhnya yang manis terus. Nah, ini yang akan susah. Paling enak kalau anak gak gurih ya, jadi kayak protein gitu mudah masuknya. Tapi kalau udah manis ini, karbonya harus diatasin. Mungkin nasi dia nggak mau, tapi kita bisa akalin ubi ungu atau ubi cilembu, boleh tambah telurnya, seperti itu. Oke, kreatif ya Moms and Dads ya, supaya anak-anak juga semakin happy nih dalam perjalanan makannya. Karena kita aja sebagai orang dewasa kan kalau makan itu tuh aja kan suka bosen ya. Ya anak-anak juga pasti merasakan hal yang sama. Oke, terima kasih Dokter Lucia. Aku jadi penasaran, pengen nanya sama Mom Jean nih di sini. Mom Jean, aku jadi penasaran. Kita back in the day sedikit ya. Kita throwback zaman Paxton dan juga Clayton ketika masih awal-awal MPASI. Jenis makanan sehat yang suka dikasih sama Mom Jean apa sih buat anak-anak? Bervariasi aja sih, jadi butuh lemak juga mungkin dari kayak butter, terus daging, sayur, terus buah. Mungkin kalau misalnya baru MPASI itu kayak dihalusin gitu sih. Yang penting bervariasi, bener yang kata kayak dokter bilang, bervariasi. Jadi anak juga nggak bosen, jadi kayak mau terus gitu. Paxton sama Clayton suka makanan manis nggak, Mom? Kalau Paxton iya, sebenarnya itu sih yang bahaya ya, sampai dia juga hancur. Oke. Nah di sini kan Mom sendiri kan juga berarti dalam journey yang sama untuk bisa membuat anak-anak kita lebih sehat lagi. Buat Mom Jean sendiri mungkin bisa sharing ke kita nih untuk mengontrol anak-anak supaya bisa makan manis secukupnya itu bagaimana? Aku batasin sih, kalau misalnya kayak si Paxton itu kan maunya permen tuh, ya udah aku batasin sehari hanya 1 gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 1 gitu. Baik. Terima kasih banyak ya. Oke, Dok, ini seperti sudah banyak pertanyaan-pertanyaan nih dari Moms and Dads yang sudah aku baca di kolom komentar. Terima kasih banyak pertanyaannya Moms and Dads. Dan aku sudah pilih-pilih beberapa nih seperti yang bisa mewakili pertanyaannya Moms and Dads semuanya dari @aprilia.syk. Halo, selamat pagi Dokter Lucia dan juga Mom Jean. Aku pengen nanya nih sama Dokter Lucia, gimana nih caranya antisipasi anak supaya tidak terjadi diabetes karena obesitas? Sebaiknya kalau misalkan pakai pemanis, mendingan pakai madu, gula aren, gula batu, atau mungkin ada pilihan yang lain, Dok? Silakan. Ya, terima kasih untuk Mom Aprilia nih. Jadi pertanyaannya bagus ya, untuk antisipasi diabetes itu memang lebih ke faktor makanan sehari-hari. Sebetulnya gula apa saja sih boleh-boleh saja. Yang penting satu, nggak berlebihan. Itu yang repot biasanya. Karena biasanya kalau sudah ada makanan manis, kita pun akan pengennya minum manis terus gitu. Jadi batasi konsumsi harian gula pada anak tidak lebih dari 6-10 sendok per harinya. Kan gula itu bisa dari mana aja ya. Nasi putih itu sudah ada kandungan gula karbohidratnya juga. Jadi kita pilih gula kompleks yang mungkin memberikan rasa kenyang lebih lama gitu. Misalnya oatmeal itu juga bisa kalau memang anaknya mau. Silakan aja sih. Oke, terima kasih banyak. Kalau dari Mom Jean sendiri, apakah ada trik juga atau tips untuk Mom Aprilia? Apakah pakai pemanis? Kalau aku lebih kayak ke madu kali ya, karena madu juga bagus buat panas dalam. Oke, terima kasih Mom Jean. Kita lanjut pertanyaan dari Moms @kalandra.terhan. Apa kabar? Selamat pagi menjelang siang, Dokter Lucia. Aku pengen bertanya, obesitas tuh bisa terjadi karena faktor genetik nggak sih? Lalu pertanyaan aku lagi adalah, kalau ganti nasi putih jadi nasi merah tuh pilihan yang lebih efektif bukan? Silakan.
Ya, jadi pertanyaan bagus banget nih. Genetik itu selalu memegang faktor baik itu obesitas maupun diabetes mellitus. Tapi itu kan faktor yang kita nggak bisa kontrol ya. Kalau faktor keturunan atau genetik itu selalu anggap aja kita uncontrolled gitu. Kita kontrol yang bisa kita kontrol yaitu makanan pada anak, tidurnya bagaimana, geraknya bagaimana, kecukupan air putihnya bagaimana. Itu yang bisa kita kontrol. Mungkin lebih tepatnya kita fokus ke situ saja. Kemudian yang kedua tadi apa tadi Kak Nia? Untuk pilihan nasinya putih, kalau misalnya putih diganti ke merah itu apakah lebih baik? Kan ada beberapa nasi nih pilihan ya dok ya, nasi putih, merah, coklat, hitam gitu kan dok. Apakah pilihan nasi putih ke merah itu lebih bijak untuk diganti? Sebenarnya saya nggak bisa membayangkan ya kalau anak-anak ini makan nasi merah karena rasanya nggak enak, anaknya nggak mau makan. Kalau nggak mau makan nanti pasti mencari pilihan lainnya. Jadi sebetulnya apapun boleh lah, nasi putih juga boleh, nasi merah juga boleh karena dia tinggi serat ya. Yang paling penting itu seimbang dulu. Nasi putih juga boleh asal bersama proteinnya dan juga lemaknya. Kemudian banyakin minum air putihnya lagi, baru dia snacknya yang sehat. Itu mungkin lebih bijak ya, karena kalau kita nyodorin kayak orang dewasa saja biasa makan nasi putih dikasih nasi merah pasti deh yang kayak berasa disuruh diet gitu, malah nggak happy nanti anaknya, dia malah akan tertekan, malah kayak apa ya, sembunyi-sembunyi di belakang kita, malah nanti lebih repot sih. Jadi silakan saja, cuma semau anak ya, jangan kita paksakan dengan orang tua. Oke, tergantung preference sebenarnya ya kalau kayak gitu ya dok ya. Kalau misalnya memang pengen coba nasi merah ya monggo, tapi ya kita lihat nih dari moodnya si anak dan juga harus diskusikan juga mungkin kalau anak kita udah mulai bisa bicara ya, seperti umur 2 tahun kan sudah mulai ada bisa penolakan nih sebenarnya ya. Oke, kalau Mom Jen sendiri untuk Paxton dan Clayton gimana nih? Kalau misalkan makan nasi suka ada bergen-bergen juga nggak? Itu mungkin salah satu pertanyaan aku buat Clayton juga udah dijawab sama dokter. Karena si Clayton agak sedikit gendut, beratnya itu udah 55 kilo. Oke. Jadi salah satu pertanyaan tadi itu udah terjawab sama dokter, berarti terserah si anak ya, kalau mau nyobain nasi merah boleh, nasi putih juga boleh ya berarti ya. Oke, terima kasih. Bermasalah juga sama si Clayton. Berarti kuncinya ini cuma satu berarti ya. Kunci dari semua jawaban Moms and Dads ini adalah keseimbangan berarti ya. Semuanya boleh asal asal balance gitu, asal seimbang. Makan banyak, olahraganya juga banyak supaya intake outtake-nya juga equal gitu kan. Betul sekali. Jadi ini nih yang akan ditanyakan juga oleh aku dan mewakili semua moms di sini ya kepada Dr. Lucia ya. Kalau ketika anak akhirnya menjalani obesitas, kita fokuskan kepada anak-anak balita deh dok ya, seperti kasus viral yang waktu beberapa saat lalu ini. Misalkan anak-anaknya menjalani diet di saat mereka lagi di usia yang harus tercukupi gizinya tuh boleh nggak sih dok? Misalkan usia 1-2 tahun aja nih. Boleh banget. Tapi itu sebenarnya malah lebih mudah. Biasanya anak-anak usia segitu tuh kan karena surplus kalori, kurang gerak. Jadi langkah pertama itu tadi, kalau usia balita itu jangan terlalu banyak konsumsi yang susu sambil magernya itu. Banyakin di air putihnya di usia 1 tahun ke atas ya. Dia kan sudah makanan keluarga nih, sama dengan kita sebenarnya makanannya. Kedua, mulai banyak gerak. Mulai aja aktivitas, naik turun tangga 15 bulan, bisa lari di usia 2 tahun, lari ke sana ke sini, bisa disuruh ambil sapu, dia mengerti gitu. Itu kan proses yang menyenangkan seorang anak ya. Kemudian makan bersama keluarga. Jadi makannya itu lebih mindful. Jangan sampai kita suruh si anak makan buah atau sayur nih, tapi orang tuanya nggak makan sayur ya, itu nggak mungkin kan ya terjadi. Jadi memang harus bersama-sama. Kalau memang punya anak itu akan membuat hidup orang tua lebih sehat tuh kenapa ya? Karena mau kita pengen anaknya sehat, jadi memacu kita untuk lebih sehat. Termasuk masalah nasi tadi. Jadi kasihan sisi nasi ini selalu jadi biang kerok bikin orang gemuk, padahal nggak juga. Selama kita seimbang, kemudian cemilannya juga yang sehat, sesekali lah misalnya kalau mau nakal, kemudian aktivitasnya cukup, air putihnya cukup, ya mudah-mudahan kita akan sehat bersama-sama dengan anak-anak kita. Terima
Terima kasih banyak dok. Jadi jangan terlalu banyak worry ya, karena semua pasti ada jalan keluarnya nih. Seperti ada Mom Dian _12 juga, dia nggak nanya tapi ingin memberikan statement aja nih, ingin sharing. PR juga ya buat orang tua biar bisa lebih kreatif untuk mengkreasikan makanan yang bakal dimakan sama anak-anak kita supaya tetap gizinya seimbang dan juga nggak bikin anak obesitas. Betul, emang PR karena sebagai orang tua tuh memang harus belajar terus, moms and dads ya. Kita pikir anak doang yang belajar, enggak, orang tua juga tetap akan terus belajar. Dan mungkin kita akan belajar dikit nih sama Mam Jean. Ada nggak sih Mam cara mengkreasikan makanan Pax dan Clay supaya tetap semangat makan gitu loh? Silahkan. Kalau menurut aku tanya ke anaknya sih, hari ini mau makan apa, ini mau nggak gitu loh. Jadi kita ikutin maunya dia, tapi kayak sayur, buah tetap aku kasihin juga sih ke mereka gitu. Mungkin kalau lagi nggak ada buah, bisa dikasih alternatif kayak ada sayur gitu. Terus juga kalau nggak mau makan buah ya dikasih air madu aja gitu, boleh. Biar nggak panas dalam sih gitu. Karena kan sekarang cuaca juga lagi nggak menentu kan. Jadi ditanya aja maunya mereka apa dan diselipin juga sama sayur sama buah-buahannya. Ya, terima kasih, karena memang kalau dipikir-pikir ya hidup udah ribet, kalau anak-anak lagi ribet jangan dibuat lebih ribet juga. Kita buat simple, anak kita mau apa coba. Misalkan lagi pengen tadi ya kata dokter Lucia bilang, pengen nasi uduk sama lele. Kata siapa nggak sehat, ternyata itu sehat ya dok ya. Asal mungkin cara menggorengnya benar, takaran nasinya juga cukup, dan dibarengin sama sayur-sayuran. Ibaratnya kan kearifan lokal dengan lalap-lalapan juga itu nikmat dan juga pastinya sehat loh. Karena ikan kembung aja setahu aku ya, mungkin dokter bisa mengkoreksi, ikan kembung itu sama salmon juga ternyata sama-sama aja banyak proteinnya ya dok ya, dengan harga yang lebih affordable tentunya. Iya betul sekali. Nah terima kasih banyak dokter Lucia dan juga Mom Jean. Ini sepertinya ada satu pertanyaan dan juga pernyataan, maksud aku adalah pernyataan yang berkaitan dengan mitos atau fakta seputar obesitas. Nanti mungkin ini ada trivia game sedikit lah ya. Jadi Mam Jean di sini bisa menebak mitos atau fakta, kemudian nanti Dokter Lucia akan membahasnya lebih lanjut. Jadi beberapa, misalkan aku nanya satu pertanyaan, satu pernyataan, nanti Mam Jean bisa jawab ini mitos atau fakta. Nanti Dokter Lucia akan menimpali tentang pernyataan tersebut. Sudah siap ya Mam Jean ya dan juga Dokter Lucia? Oke, kita mulai dari yang pertama. Mitos atau fakta? Gadget dapat meningkatkan resiko obesitas pada anak. Mom Sendet juga boleh ikutan di kolom komentar, silakan. Apa jawabannya? Sorry Mam Jean. Fakta. Dan Dokter Lucia jawabannya adalah? Betul, fakta. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara singkat dok? Oke, ya jadi kalau kita banyak bermain gadget, otomatis kan tidak bergerak secara aktif ya. Jadi jantungnya memompanya pasti tidak aktif. Kalau kita berjalan sedikit saja, sampai berapa langkah step aja heart rate-nya akan meningkat. Jadi akan lebih aktif lagi, membakar kalorinya lebih banyak lagi. Jadi main gadget itu harus dibatasin banget, terutama pada anak-anak kita ya. Terima kasih banyak. Tuh, Mam Sendet juga tahu ya, berarti fakta kalau gadget bisa meningkatkan obesitas. Karena apa? Karena jadi mager gitu loh. Jadi please buat anak-anak kita juga lebih banyak bergerak. Orang tua juga jangan lupa bergerak ya. Kita lanjut, mitos atau fakta yang kedua. Banyak makan buah dan sayur dapat mengatasi obesitas. Silakan Mam Jean dan juga Mam Sendet, silakan langsung dijawab di kolom komentar. Jawabannya adalah? Mitos. Mitos. Jawabannya bagaimana dok? Betul, kalau kita mau mengatasi obesitas memang yang paling baik pilihan makanannya atau snacknya itu buah atau sayur. Karena dia akan memberikan rasa kenyang yang cukup di lambung sehingga dia nggak akan craving atau lapar untuk sesuatu yang tinggi kalori seperti keripik-keripikan atau junk food. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya memang orang tua tuh udah pada tahu, Mams Endet juga sudah tahu. Tapi memang perlu kita dapatkan ini ya, dapatkan terus gitu edukasinya supaya nempel terus ya. Kalau anak-anak itu harus mendapatkan gizi seimbang dan pastinya dapat cemilan seperti buah atau sayur yang sehat untuk anak-anak kita ya. Lanjut, mitos atau fakta? Minum air es dipercaya membuat naik berat badan. Jawabannya adalah apa Mam Jean dan juga Mam Sendet, silakan tulis di kolom komentar. Mitos. Mitos. Jawabannya yang benar apa? Aku penasaran nih sama ini nih.
Terus apa fakta sih Dokter Ya, Lucia? itu mitos ya. Kalau Oke. misalnya kita air putih dingin kan juga nggak ada kalorinya ya. Jadi bebas aja selama dia airnya itu nggak dikasih gula, sirup, madu dan lain-lain, no kalori itu zero kalori, aman banget untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Oke, asal ya itu dia. Kalau batuk sama pilek jangan dulu ya. Yang penting dalam kondisi anak kita sehat, Mams and Dad. Jadi tenang aja, mungkin anak-anak, oh banyak yang bilang, iya nih air putih, air dingin bikin aku gendut. Orang dewasa juga nggak bikin gendut nih dok. Kadang-kadang kan, aduh aku minum air putih aja naik 3 kilo. Kadang-kadang gitu kan dok. Ya kan, nafas aja aku udah naik 5 kilo gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi aman ya dok, selagi air putih yang 0 kalori, kita minum terus ya. Aman banget Oke. itu Kak. Oke, dan pastikan juga untuk keamanan dan kenyamanan si kecil, aku mau ngasih tahu nih, ada yang paling menarik untuk moms and dad semuanya. Ketika anak-anak lagi suka bergerak, pastikan supaya tetap nyaman dan juga aktif bergerak dengan Sweety Silver Pants Soft Cloud Cushion dengan bantalan awan lembut di seluruh sisi untuk cegah kemerahan dan juga iritasi pada kulit bayi. Kemudian untuk yang baru punya newborn, ada Sweety Silver Comfort Newborn S dengan permukaan bermotif berlian yang mampu mengurangi kontak pipis dan juga pupnya pada kulit bayi, mampu menyerap cairan ekstra cepat sekali hanya dalam 1 detik saja. Kemudian ada Sweety Gold Junior Pants yang ini nih anti bocor dan juga nyaman dipakai semalaman, menjaga buah hati tetap tidur nyenyak sampai 14 jam. Dan tentunya kalau belanja sekarang bisa dapetin diskon sampai dengan Rp32.000 untuk pembelian Sweety Silver Pants, kemudian juga diskon sampai Rp72.000 untuk pembelian Sweety Gold Junior Pants dan juga diskon sampai dengan Rp70.000 untuk pembelian Sweety Gold Pants, dan belanjanya cuma ada di satu tempat, Sweety Official Store Lazada. Seru kan? Belanja sekarang juga jangan sampai kehabisan nanti nyesel, apalagi kan nanti banyak dapat vouchers juga ya. Oke, tapi tentunya kalau misalnya udah ngomongin tentang produk Sweety, kita langsung tanya juga nih sama Mam Jean yang ternyata adalah pengguna setia Sweety juga untuk Gianella. Ada pengalaman seru nggak nih Mam Jean ketika Gianella dipakein sama popok Sweety? Silahkan. Sebenarnya pakai Sweety itu dari zaman Paxton ya. Kamu. Dari zaman Paxton aku udah pakai Sweety. Jadi Sweety itu menyerapnya cepet sih. Kalau pipisnya itu langsung nyerap popoknya. Oke, dan pastinya kalau misalnya anak-anak bergerak juga lincah ya, nggak ngerasa aduh. Orang tua juga kalau misalnya anak-anak yang nggak risih juga pasti tetap nyaman dan seneng ngelihatnya ya. Benar, Oke. kenyamanan anak-anak sih yang penting. Oke, terima kasih banyak. Dan harganya juga bikin nyaman loh buat Moms and Dads-nya. Jadi langsung aja add to cart semua produk Sweety ke keranjang belanjaan kamu Moms and Dad. Check out-nya sekarang. Mumpung promonya masih berlangsung, jangan sampai kehabisan. Oke, Moms and Dads. Dan sepertinya kalau kita lihat jamnya, udah jam 11 siang. Tapi tenang Moms and Dads. Mungkin jam 11 siang ada nunggu-nunggu sesuatu nih. Yes, aku bakal ngasih tahu nih pengumuman untuk 3 pertanyaan terpilih pada kesempatan hari ini. Dan kalau misalkan kamu pengen tahu siapakah 3 orang terpilih yang masing-masing mendapatkan hadiah voucher belanja Sweety di Lazada senilai Rp100.000, langsung saja lihat nama-namanya di layar. Silahkan. Cing-cing, selamat ya. Ada siapa aja? Ada Aprilia.syk, selamat. Kemudian juga ada @kalandra.serhan, dan terakhir adalah Dian_12. Congratulations, selamat. Pokoknya buat semuanya yang sudah menang ini, aku mau ngasih tahu nih buat moms yang sudah terpilih, wajib mengirimkan data-data berikut ini ya, yaitu ada nama lengkap, kemudian juga nomor handphone, email, bukti screenshot, dan juga DM Instagram @thebabyologist. Langsung di follow juga, maksimalnya 1 kali 24 jam. Oke, dan sebelum kita pamit sama Moms and Dad semuanya, mungkin untuk Dokter Lucia ada yang pengen ditambahkan lagi untuk lebih berhati-hati dengan adanya ancaman obesitas pada anak-anak yang terjadi pada kita. Silahkan, secara singkat Mbak. Terima kasih untuk Moms and Dad sekalian. Kita menjaga kesehatan anak-anak dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga memperbanyak aktivitas anak-anak. Kegiatan bersama-sama dengan keluarga itu akan sangat menyenangkan. Jadi hidup sehat bukan hanya anak-anak kita, namun bersama dengan orang tua supaya sehat bersama-sama sekeluarga.
Oke, untuk Mam Jian mungkin ada yang pengen di-share juga untuk akhir dari acara ini, silahkan Mam Jian. Sehat semuanya aja sih, keluarga dan anak-anak. Ya, karena misalnya udah sehat, jiwa dan raga, pasti hidup juga lebih tenang dan juga nyaman ya. Senyaman sweetie tentunya Moms and Dads. Oke, sekali lagi untuk Moms and Dads, terima kasih banyak sudah hadir di sini bersama kita. Dr. Lucia, Mam Jian juga terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Istirahat dulu, selamat untuk menikmati makan siang sesaat lagi dan juga mungkin jemput anak sekolah. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi jam 3 sore. Happy shopping semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.